Tanpa koordinasi semacam ini itu menjadi satu cerita yang buruk gitu. Menjadi satu citra pemerintah yang sangat tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang tidak sesuai dengan survei yang disampaikan yang katanya mencapai 80% gitu. Selamat malam semuanya. Cerita pagar laut sepanjang 30 km di utara Jakarta nampaknya setelah ini akan memasuki babak baru. Bukan lagi pertanyaan ini milik siapa, gitu ya, siapa yang bertanggung jawab, karena sudah dikonfirmasi dan disampaikan oleh menteri terkait bahwa ini milik 2 PT dan perorangan. Sudah kita tidak perlu pertanyakan lagi. Ini nggak misterius sama sekali gitu ya. Juga bukan lagi pertanyaan siapa yang bertanggung jawab atas lahan-lahan ini atau pagar-pagar yang dibuat ini, karena juga sudah disampaikan bahwa ini ada HGB dan SHM-nya. Tapi lebih dari itu semua, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa nampak tidak ada koordinasi. Nampak seperti ada unjuk kekuatan antara penguasa dan mantan penguasa, antara dua kekuatan yang seolah-olah sampai sekarang masih sama-sama punya kekuasaan. Dan ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya. Kalau kita ingat-ingat dulu di awal-awal pemerintahan ini, kan tiba-tiba muncul aplikasi lapor Mas Wapres. Itu menunjukkan bahwa aplikasi atau program ini sama sekali tidak ada koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Dan itu menjadi janggal karena program pemerintah kemudian dibuat seperti seolah-olah ini hanya milik Gibran. Karena ada atribut lapor mas, ada atribut masnya gitu ya, yang identik dengan Gibran yang masih muda, yang masih mas-mas dan sebagainya. Padahal kalau program pemerintah nggak boleh dong kemudian ini dimaksudkan seolah-olah ini adalah buatan Gibran gitu. Tapi kan itu sudah terjadi dan itu memang kemudian dilaksanakan. Dan dalam pelaksanaannya kita bisa menyaksikan komentar-komentar dari pihak terkait bahwa ini memang tidak ada koordinasi. Mensesnek bilang bahwa ya nggak ada arahan langsung dari Presiden Prabowo dan memang lapor Mas Wapres itu adalah inisiatif dari Wapres atau Gibran. Seharusnya hal semacam ini nggak boleh terjadi karena Wapres itu kerjanya atau fungsinya hanya melaksanakan arahan, perintah, atau instruksi dari Presiden, menggantikan tugas dan fungsi Presiden seharusnya. Tidak boleh kemudian bergerak sendiri dan kemudian bikin program atas nama dirinya sendiri. Nggak boleh gitu. Kalau mau bikin program dan pemerintah ingin mendengar suara-suara masyarakat atau laporan dari masyarakat seperti apa, ya harusnya lapor Presiden. Dan itu yang ada di eranya Jokowi dulu, ada lapor Presiden gitu. Bukan lapor Mas Wapres, tapi ketika ini dimunculkan oleh Gibran, itu kan menunjukkan bahwa nggak ada koordinasi sama sekali. Jadi sekarang ketika ada masalah pagar laut sepanjang 30 km di utara Jakarta dan kemudian nampak tidak ada koordinasi. Yang satu atas arahan Presiden ini harus dibongkar gitu ya. Yang satu Menteri KKP bilang bahwa jangan dibongkar dulu dong, ini buat bukti dan sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa nampak ada dua kekuasaan, dua kekuatan berbeda yang kemudian sekarang sedang berbeda pendapat, termasuk terkait pagar laut ini. Nampak ada dua kekuasaan, dua kekuatan yang kemudian berbeda soal penanganannya. Jadi kita sekarang jadi mengerti soal lapor Mas Wapres itu tidak terlalu terlihat ada perbedaan. Masyarakat mungkin masih melihat ya mungkin mungkin sudah koordinasi, mungkin sudah izin dan sebagainya, meskipun dari pihak istana juga tidak bisa mengatakan demikian. Tapi di kasus pagar laut ini itu nampak sekali ada dua kekuatan gitu. Yang satu pengen bongkar, yang satu bilang tunggu dulu. Sampai kemudian hari ini Dasko turun tangan dan bertanya kepada Menteri KKP, kenapa tidak setuju dengan pembongkaran? Ya bertanya gitu ya. Ya nggak tahu maksud pertanyaannya seperti apa, tapi kalau Pak Dasko ingin bertanya kenapa tidak setuju dengan pembongkaran, mestinya tanya ke Abu Janda. Ya karena kan Abu Janda yang nggak setuju, yang paling nggak setuju kan Abu Janda gitu ya. Daripada nanya Menteri KKP kan ya agak sulit gitu ya. Kalau sama Abu Janda kan bisa perintah. Videomu take down bisa gitu ya. Dan kemudian setelah itu Dasko minta ini agar melakukan koordinasi katanya. Dan dalam jangka waktu 20 hari nantinya pembongkaran akan dipimpin atau dilakukan oleh Kementerian KKP. Jadi
pernyataan dari Pak Dasko ini sebenarnya hanya mempertebal saja pernyataan dari Menteri KKP sebelumnya yang meminta agar jangan dibongkar dulu. Hanya mempertebal saja gitu ya. Hanya beda kalimat-kalimat sedikit lah, nunggu 20 hari dan sebagainya. Tapi intinya tujuannya ya jangan dibongkar dulu. Dan ini yang menunjukkan betapa koordinasi di pemerintahan ini nampaknya begitu buruknya, sehingga bisa terlihat sekali ada dua kekuasaan, dua kekuatan yang sedang tidak sependapat hari ini. Tapi meskipun setelah Pak Dasko bicara seperti itu, minta Menteri KKP melakukan pembongkaran dan kemudian ini dalam jangka waktu 20 hari dan sebagainya, tapi ternyata Menteri KKP kemarin sudah bertemu dengan TNI AL, dan setelah pertemuan itu ternyata Menteri KKP sepakat untuk membongkar. Gimana sih gitu ya? Sebelumnya tunggu dulu, ini setelah ketemu, udahlah bongkar aja. Ya kayaknya perintah dari Presiden itu sangat serius gitu ya untuk melakukan pembongkaran, dan ini bukan hanya soal pencitraan nampaknya, tapi soal banyak hal di dalamnya, karena ini soal HGB, SHM yang sudah terlanjur juga dikeluarkan oleh pihak kementerian terkait. Tapi ini menjadi semakin menarik ceritanya karena tarik-menarik antara dua kekuasaan, antara dua kubu yang nampaknya sedang ingin menunjukkan kekuasaannya itu sekarang ini bisa dibilang sudah dimenangkan oleh kubu Presiden Prabowo. Karena ya pemiliknya sudah disebutkan sama Nusron, ada 2 PT dan perorangan, dan ternyata ini memang anak perusahaan PIK yang sebelumnya itu dibantah, oh enggak, ini nggak ada hubungannya sama PIK, ini nggak ada hubungannya sama PSN, ternyata ada hubungannya. Jadi kekuasaan atau kekuatan dari kubu Presiden Prabowo nampaknya lebih powerful, dan kemudian ini masih membingungkan akan berakhir di mana. Normalnya ini akan lanjut kepada pengusutan. Kenapa kemudian muncul SHM dan HGB terhadap laut? Dan terbukti menurut putusan MK atau MA itu sudah dianggap ilegal. Sehingga kalau ini kemudian diusut, kenapa ada SHM dan HGB-nya, ini berpotensi akan memunculkan satu drama baru terkait kasus korupsi di rezim Jokowi. Karena memang ini dibuat di rezim Jokowi, disahkan di era Pak Jokowi, bahkan pagar-pagar lautnya itu juga dibuat atau dibangun di eranya Pak Jokowi. Sehingga menterinya harus bertanggung jawab, harus dipertanyakan kenapa kemudian ada SHM dan HGB terhadap laut. Nah, kalau kita mau logis, berpikir secara sederhana dan simpel saja gitu ya, rasanya kan nggak mungkin laut itu ada HGB atau SHM-nya. Tapi ketika ini kemudian ternyata ada SHM dan HGB-nya, ini kan menunjukkan nampaknya ada sesuatu yang luar biasa. kalau nggak mau dibilang ini kayaknya ada suapnya. Nah, itu kalau kemudian mau diproses, nampaknya ceritanya akan sangat-sangat panjang sekali. Sehingga dari kasus pagar laut ilegal sepanjang 30 km ini, bukan ilegal nampaknya karena ada HGB dan SHM-nya, inilah yang kemudian membuat Gibran atau kubu Jokowi belakangan ini nampaknya tidak terlalu dibicarakan gitu ya, tidak terlalu aktif. Gibran itu bahkan membatalkan kunjungan ke Merauke kemarin. Alasannya karena ada acara kenegaraan katanya, padahal kayaknya nggak ada acara apa-apa itu. Jadi kalau kalian perhatikan, Gibran belakangan ini nampak ya tiarap, tidak terlalu menjadi pemberitaan, tidak terlalu kelihatan kemana dan ngapain gitu ya. Setelah adanya kasus pagar laut ilegal sepanjang 30 km ini, itu kan semakin mencurigakan bahwa nampaknya memang ini ada pihak-pihak yang tidak sependapat atau elit-elit yang sedang hari ini sedang tidak sependapat. Jadi ya wajar rasanya kita menyaksikan satu pertunjukan dua kekuasaan, dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Yang satu pengen dibongkar, yang satu bilang tunggu dulu. Jadi ya ini hanya informasi yang mungkin bisa dipahami oleh segelintir orang saja. Mungkin banyak orang nggak ngeh atau tidak menyadari terkait adanya kaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena
Tanpa koordinasi semacam ini itu menjadi satu cerita yang buruk gitu. Menjadi satu citra pemerintah yang sangat tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang tidak sesuai dengan survei yang disampaikan yang katanya mencapai 80%. Mana bisa 80% kalau nggak ada koordinasi kayak gini. Ya, tapi kita lihat saja nanti kira-kira kubu mana yang menang. Tapi sejauh ini nampaknya kubu Presiden Prabowo yang memenangkan kasus pagar laut ini. Karena akhirnya dibongkar dan selanjutnya kita lihat apakah SHM dan HGB-nya juga akan dibatalkan atau dibubarkan, kita nggak tahu. Tapi pastinya itu melibatkan dana puluhan atau bahkan ratusan miliar rupiah atau bahkan triliun. Kalau ngelihat dari jumlah wilayah 30 km itu kan besar sekali. Jangankan di laut, di darat aja kalau 30 km itu panjang sekali gitu. Sehingga kalau ini adalah harga wilayah Jakarta, NJOP Jakarta, ini pasti melibatkan uang yang begitu besar. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan berakhir dengan pengungkapan? Akan diungkap siapa yang membuat SHM, HGB, ini ada arahan dari siapa, ada suap atau enggak dan sebagainya, atau ini akan berakhir damai dan kemudian dilupakan begitu saja. Kita lihat nanti dan semoga yang terbaik untuk negeri ini dan rakyat Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.